Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya sehingga meringankan langkah-langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini, yaitu menjalankan ibadah salat bersama. Semoga langkah-langkah kita dari rumah sampai ke masjid ini menghapus dosa kita, meninggikan derajat kita, dan sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta beberapa sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya hingga yaumul akhir besok, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, sudah sangat maklum dan bagi kita semuanya paham betul bagi kita semuanya bahwa kita menjalankan perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini didasarkan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah semuanya atau banyak yang hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasarkan pada iman dan harapan atas ampunan Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Firman Allah dan sabda Rasulullah sangat jelas kita pahami bahwa dasar kita menjalankan ibadah puasa adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seberapapun iman kita, apakah iman kita tipis atau tebal, iman kita lemah atau iman kita kuat, semuanya diperintahkan untuk berpuasa. Bagaimana cara mengukur iman kita? Banyak sekali kriterianya. Saya ambilkan salah satu, yaitu di awal surat Al-Anfal di ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullaha wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman yaitu orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Dari ini kita ukur pada diri kita masing-masing, apakah ketika nama Allah itu disebutkan hati kita sudah bergetar atau belum. Bergetar itu bukan berarti deg-degan, bukan berarti bergetar bagaimana sebuah benda yang lainnya, bukan itu. Tetapi bergetar itu artinya ada gerakan pada diri kita untuk mensukseskan perintah itu. Bergetar diri kita, tergerak hati kita untuk menjalankan perintahnya. Itu namanya bergetar. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada seruan panggilan atas nama Allah yang diserukan 5 kali oleh muadzin dalam bentuk adzan. Mungkin Pak Wito, mungkin Pak Fajar, atau mungkin Pak Muji dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya, 5 kali sehari, 10 kali mungkin. Bagaimana hati kita kita? Apakah kita langsung mengambil air wudu, kemudian bergegas menjalankan sholat atau menuju ke masjid untuk sholat berjamaah? Kalau itu sudah kita lakukan, berarti iman kita standar. Iman kita baru standar. Kalau itu saja tidak tergerak hatinya, berarti kita di bawah standar. Kalau itu saja kita masih menunggu, sebentar, belum komat, di bawah standar. Ada lagi yang lebih parah, waktunya masih panjang, parah. Tetapi apabila kita justru melebihi itu, belum adzan sudah berwudu, sudah menuju masjid, ini berarti orang-orang yang imannya insya Allah di atas standar. Yuk kita cek masing-masing. Tetapi siapapun kita, baik yang imannya lemah maupun yang imannya kuat, semuanya diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Allah pilihkan ibadah yang luar biasa yang bernama puasa. Apanya yang luar biasa? Puasa, dengan beribadah puasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, tertariklah ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di hari biasa kita tidak mungkin jarang sholat lain atau bahkan tidak pernah sholat lain. Tetapi bulan Ramadan karena kita berpuasa, kita ikut sholat tarawih.
Tidak ada yang sholat tarawih yang enggak berpuasa, enggak ada. Pasti orang yang berpuasa terpanggil nantinya untuk sholat tarawih. Karena puasa pula tertarik hati kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada yang berkeinginan mentargetkan khatam 2, 3 atau bahkan lebih dari itu. Itulah dahsyatnya puasa. Dengan puasa pula maka tertariklah amal ibadah yang lainnya. Yang biasanya sholat wajibnya tanpa rawatib, sekarang rajin sholat rawatibnya. Yang semula mungkin sedekah itu berat, bulan Ramadan karena siangnya berpuasa, malamnya sedekah rutin tiap malam. Itu artinya puasa akan menarik ibadah-ibadah yang lainnya yang semakin baik. Yang muaranya apa? Otomatis yang muaranya adalah la'alakum tattaqun. Sebagaimana sabda Nabi yang kami sebutkan tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisab dan juga mengharapkan ampunan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Untuk menuju itu maka iman, insya Allah kita sudah punya, harapan untuk diampuni sudah punya, yaitu dengan diajarkannya tuntunan doa Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in ngalita ayyu Lailatul Qadar ma qul fihi." Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami, ajarkan padaku apabila hatiku mengetahui, hatiku merasakan tanda-tanda saya menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca, doa apa yang harus aku panjatkan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa yang dahsyat yang akan menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya diampuni, tapi dihapus dosa-dosa kita. Apabila diampuni dan dihapus dosa kita, kalau diampuni, itu besok ketika kita di yaumul hisab masih dinampakkan. Ini loh, dulu kamu melakukan dosa-dosa ini. Itu artinya, tapi sudah aku ampuni, sudah aku maafkan. Tetapi kalau afuun itu artinya menghapus. Jadi besok di yaumul hisab, insya Allah dosa-dosa kita itu sudah diampuni, di sana catatannya juga ada. Itulah yang menyebabkan Allah perintahkan kepada kita melakukan ibadah puasa agar apa? Agar terampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah besok kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Demikian yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.